Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya walaupun kita belajar dari rumah, kita badannya tetap sehat, kemudian semangatnya tetap. Nah, untuk kali ini Bu Guru akan memberikan kalian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah mengambil buku paket untuk tema 1 dan Bu Guru sudah meminta kalian sebelumnya untuk membaca materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, kalian biasakan diri untuk selalu berdoa sebelum belajar agar apa yang kalian pelajari semoga menjadi berkah. Sama-sama berdoa ya. Kita bisa mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya Ibu kan sudah minta kalian untuk membaca nih dari materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2-nya. Pasti kalian ada gambaran bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu. Setidaknya walaupun kalian hanya membaca, kalian harus memahami apa yang kalian baca agar ketika kalian belajarin ulang, kalian pasti sedikitnya ada gambaran atau tahu apa yang kita akan pelajari. Nah, seperti yang kita akan bahas yaitu tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kalian bisa perhatikan buku paket kalian halaman 2, yaitu di sini ada tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, kita fokuskan kepada bagaimana membaca pola irama. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Nah, lihat buku paket kalian masing-masing ya. Di sini ada pola iramanya. Nah, jika yang ini tanda titik dan ini lebih panjang, maka bunyi yang dihasilkan itu berbeda. Lihat pola iramanya, kalian pasti tahu bagaimana cara menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Lihat contohnya ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, apa bedanya pola iramanya? Ketukan yang kita lakukan pada saat menyanyikan itu berbeda-beda. Nah, kalian bisa coba sendiri sesuai dengan ketukan yang ada, kalian bisa nyanyikan. Jadi, kalian tahu mana irama atau bunyi yang pendek dan yang panjang. Nah, Ibu kira kalian pasti sudah mengerti semuanya bagaimana membedakan pola irama yang pendek maupun yang panjang. Selanjutnya kita lihat halaman 4. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 4. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih yang termasuk dalam makhluk hidup itu ada apa saja. Nah, yang termasuk dalam makhluk hidup itu adalah ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di dalam lagu tadi ada hewan cicak. Ya, cicak itu adalah hewan, maka dia termasuk dalam makhluk hidup. Nah, kenapa dia dikatakan termasuk dalam makhluk hidup? Karena ada yang membedakan yaitu dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah, coba perhatikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, dia ada lirik diam-diam merayap. Berarti cicak itu sedang melakukan apa? Dia itu bisa bergerak di dinding. Karena dia apa? Dia kan merayap, jadi dia tidak mungkin tidak bergerak. Nah, ciri yang pertama yang bisa kita lihat adalah dia bergerak. Nah, cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian, yang lain, yang tadi kan guru udah bilang makhluk hidup itu ada apa aja? Ada manusia dan tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan manusia? Apa yang digunakan bergerak dengan manusia? Nah, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Kemudian apa lagi? Tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan bergeraknya kemana? Kalian pasti bingung. Tumbuhan bergerak apa? Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan lain sebagainya.
Nah, tumbuhan itu bergerak, kalian perhatikan bunga matahari. Nah, atau bunga yang lainnya, kalian perhatikan dia itu bergerak menuju arah cahaya matahari. Nah, karena itu mereka mengambil atau mencari makanan juga. Kemudian selain itu ada akar yang ada di tumbuh-tumbuhan itu pasti bergerak mencari ke yang lebih dalam atau mencari air untuk membantu pertumbuhannya. Nah, itu perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dalam bergerak. Ciri-ciri yang kedua apa? Yang kedua adalah bernafas. Nah, coba kalian tahan hidung kalian supaya tidak bernafas ya selama 20 detik. Apa yang kalian akan rasakan? Pasti kalian akan merasa sesak. Karena apa? Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas demi berlangsungnya kehidupan mereka. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bernafas. Kemudian manusia, alat yang digunakan manusia untuk bernafas yaitu ada paru-paru. Kemudian ada kalau hewan apa? Misalnya kalau ikan menggunakan apa dia untuk bernafasnya? Ada insang, kemudian serangga itu beda lagi. Nah, setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Manusia paru-paru, kemudian ada ikan itu menggunakan insang, kemudian ada serangga itu menggunakan trakea. Kemudian kalau tumbuhan itu namanya stomata, itu alat pernafasan tumbuhan stomata. Ingat ya. Bila perlu, kalian sambil belajar melihat video ini, kalian catat mana bagian penting supaya kalian tidak lupa. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu apa? Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Misalnya, kalau kalian tidak makan selama beberapa hari, kalian akan merasakan apa? Pasti kalian merasakan pusing, mual, gak enak badan, dan kalian tidak bisa beraktivitas lagi, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti makhluk hidup lainnya, mereka juga membutuhkan makan, kayak hewan, tumbuhan, mereka juga sama-sama membutuhkan makanan. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah adanya pertumbuhan. Coba kalian perhatikan tinggi badan kalian dari baru lahir sampai sekarang kelas 3. Itu memiliki perbedaan atau tidak? Pasti, karena apa? Waktu baru lahir kan kalian belum bisa jalan, masih kecil, kemudian sekarang kalian kelas 3, tingginya pasti akan bertambah. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki pertumbuhan. Nah, ada berkaitan dengan ciri-ciri yang kelima, yaitu berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri yaitu berkembang biak. Kenapa? Karena makhluk hidup itu harus memiliki keturunan. Contohnya seperti apa? Nah, kalau manusia itu dengan cara melahirkan. Kemudian kalau hewan ada dengan cara berkembang biak, ayam, telur. Kemudian ada ikan juga dengan cara bertelur. Baik, ciri-ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan ini maksudnya apa? Nah, dia dapat melindungi dirinya sendiri atau merespon apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Misalnya kita, contohnya itu melihat sinar matahari langsung menggunakan mata kita. Kita pasti dengan secara tidak sadar pasti kita langsung mengernyitkan mata karena merasa silau. Kemudian peka terhadap rangsangan itu seperti apa? Misalnya kalian disentuh dengan makhluk lain atau orang lain, kalian pasti ada yang kalian rasakan, berarti kalian itu peka terhadap rangsangan.
Sama seperti hewan lainnya, misalnya makhluk hidup lainnya seperti hewan misalnya. Jika dia didekati, kita dekati misalnya, atau kita pegang, pasti dia merespon. Itu artinya dia peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana caranya kita tahu dia peka terhadap rangsangan tumbuhan itu? Nah, contohnya itu kalian bisa lihat di putri malu. Kalian pernah lihat putri malu enggak? Itu misalnya kalau kalian pegang, dia pasti langsung menutup dirinya atau menutup daunnya itu. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian ketahui. Nah, kalian itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harusnya bersyukur karena banyak sekali nikmat yang kita diberikan sehingga kita bisa bergerak misalnya dengan tubuh yang sempurna, kemudian bernafas dengan lancar. Semua itu harus kita syukuri. Nah, ini berdasarkan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus tetap bersyukur sama Allah karena kita diberi kesempurnaan yang luar biasa. Kemudian, tahukah kalian dari lambang sila pertama itu adalah lambangnya itu bintang. Kemudian di dalamnya ada makna-makna yang tersirat, yaitu kita itu harus tetap bersyukur, kita itu harus percaya kepada Allah, kemudian kita harus taat menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, serta kita harus bertoleransi. Atau bertoleransi itu kita harus menghormati keyakinan orang lain, kayak gitu. Misalnya kalau kita di sekolah kan ada yang agama Hindu, ada agama Katolik. Nah, kita harus menghargai keyakinan mereka dan kita harus sama-sama baik sama mereka, ya. Nah, selain kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kita juga akan mempelajari tentang bilangan. Nah, tadi kita ada membahas tentang ikan. Nah, Bu Guru mau tanya nih, kalian tahu kan ikan itu dengan cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, tidak mungkin kan kalau dia ikan itu telurnya kecil-kecil, pasti banyak banget dia keluarin telur. Nah, tahu nggak kalau ada ikan yang sekalinya bertelur itu ada 1000 telur. Bayangin, 1000 telur itu dalam satu kali bertelur. Ikan apakah itu? Yaitu ikan emas. Yang tahu Bu Guru kasih 2 jempol. Kemudian bagaimana? Ada yang tahu bagaimana lambang dari bilangan 1000 tadi? Nah, lihat. Nah, setiap ribuan itu pasti memiliki jumlah angka, yaitu 4. Beda misalnya kalau satu angka disebut apa? Misalnya Bu Guru 1, 2, misalnya angka 2. Nah, itu berarti jika dia satu angka, maka dia termasuk satuan. Kemudian kalau Bu Guru tambah nih, dia menjadi 2 angka. Misalnya Bu Guru tambah 2. Berarti jika dia 2 angka, berarti dia termasuk puluhan. Ingat, jika satu angka sama dengan satuan. Jika 2 angka sama dengan puluhan. Nah, kalau dia 3 angka gimana? Kalau dia 3 angka tuh gimana? Berarti dia termasuk ke dalam ratusan. Dan jika dia 4 angka, berarti dia termasuk ribuan. Bu Guru contohkan untuk bilangan ribuan. Misalnya Bu Guru tulis 1, 3, 2, 5. Nah, perhatikan. Perhatikan 1, 3, 2, 5 ini. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah satuannya. Kemudian ini puluhan.
kemudian ini ratusan, dan ini ribuannya. Bagaimana cara membacanya? Kita membaca ribuan terlebih dahulu. Jika dia 1 adalah dibaca 1000. Ratusannya ada 3, berarti 325. Berarti yang ini dibaca 1325. Kemudian bagaimana kalau dia puluhan ribu, Bu Guru? Nah, kalau dia puluhan ribu bagaimana? Misalnya 2532. Nah, untuk kalian bisa membedakannya, kalian lihat titiknya. Nah, kalau 1000, kalau dia cuma 1. Kalau dia 1000-an, misalnya walaupun dia ini 5 diganti 5, berarti 5000. Titiknya di setelah angka 5. Kemudian kalau dia 2 angka, kemudian ada titik, baru dibaca ini puluhan ribu. Berarti ini 20.532. Nah, seperti itu membaca bilangan ribuan. Nah, ini misalnya 3000. Nah, bagaimana cara membaca yang Bu Guru lingkarin ini? Cara membacanya adalah 3456. Nah, seperti itu. Nanti untuk kalian bisa memahami lebih dalam lagi, nanti coba Bu Guru akan memberikan soal agar pemahaman kalian kelihatan nih mana yang benar-benar paham dan tidak paham. Jadi, kalian harus benar-benar memperhatikan setiap pembelajaran yang Bu Guru berikan. Nah, nanti untuk tugas selanjutnya Bu Guru akan kirimkan. Kalian pelajari ini baik-baik dan Bu Guru akan tunggu jawabannya. Kalian bisa mengumpulkan, batas pengumpulannya itu jam 9 malam. Oke, jadi bagi yang telat dari jam 9 malam itu ada penilaian tersendiri. Jadi kalian harus tetap disiplin dalam belajar. Oke. Sekarang cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.